Hadis 484. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Ibnu Hibban, Al-Hakim dari hadis Abu Umamah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza haka fi nafsika syai'un fada'hu." Apabila terdapat keraguan pada dirimu, pada hatimu, ya sesuatu, maka tinggalkanlah. Di sini Pak, Ibu menunjukkan semua yang sifatnya meragukan, buang. Kita nggak boleh ya menggunakan perkara yang sifatnya meragukan. Misalnya Ibu ragu, tadi saya udah wudhu apa belum ya? Kayaknya wudhu deh, kayaknya belum. Tapi saya sudah yakin tadi tuh saya buang air. Cuma setelahnya saya ragu, wudhu apa enggak. Maka yang ragu nih buang. Udah wudhu Bu, sana. Atau misalnya Bapak ragu, tadi saya kentut apa enggak ya? Kentut kayaknya, enggak ah. Ya, tapi saya yakin saya sudah wudhu. Cuma setelah itu saya ragu, kentut apa enggak. Udah, keraguan buang. Kalau Bapak misalnya ragu, saya udah berapa kali talak sama istri ya? 2 apa 1? 2 apa 1? Ya. Maka kata para ulama, yang ragu dibuang, yang yakin diambil. Yang ragu 2, yang yakin 1. Ya udah 1 aja. Kalau misalnya ragu, Ustaz, saya udah mentalak apa belum? Kayaknya kemarin saya talak, kayaknya belum deh. Kita katakan pada asalnya talak belum ada. Maka yang ragu itu dibuang. Ya. Kalau ibu bapak misalnya ragu, ini ibadah sunnah apa bid'ah? Ada yang bilang katanya sunnah, ada yang bilang katanya bid'ah. Maka yang namanya ragu, tinggalkan. Berarti jangan diamalkan dulu. Kenapa? Karena pada asalnya ibadah itu tidak boleh. Sampai ada dalil yang apa? Yang memerintahkan. Maka jangan diamalkan dulu sampai betul-betul yakin ada dalilnya dari Allah dan Rasulnya. Iya. Nah ini Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Jadi semua perkara yang meragukan itu harus apa? Dibuang. Iya. Hadis ini kita ambil faedah yang kedua, Ibu-ibu dan Bapak sekalian, bahwa agama kita itu tidak berdiri di atas keraguan, tapi berdiri di atas sesuatu yang sifatnya apa? Yakin atau dugaan yang kuat. Makanya dalam Islam, dugaan kuat itu boleh diambil tidak? Boleh, tidak masalah. Kenapa? Karena ia di atas keraguan. Saya berikan contoh Pak. Kalau Bapak melihat dari jauh, ya seseorang, dan Bapak masih menduga-duga kayaknya dia si fulan deh. Tapi dugaannya lemah gitu. Itu namanya waham. Nah, kemudian semakin dekat. Nah, antara iya dan tidaknya 50-50 nih. Kayaknya iya ya. Dia si fulan ini. Iya. Itu namanya ragu. Semakin dekat lagi, semakin kuat dugaan kita. Iya nih si fulan. Cara jalannya, pakaiannya, iya, cuman wajahnya agak-agak remang gitu. Ya. Kayaknya, saya dugaan kuat saya dia itu. Pas di depan kita yakin, wah ini si fulan, bukan jin. Ya. Nah itu ibu-ibu dan bapak sekalian, inilah derajat apa? Ya, yang berhubungan dengan keilmuan. Maka sesuatu yang sifatnya waham, dugaan lemah, dibuang. Apalagi itu. Sesuatu yang sifatnya ragu, dibuang. Adapun yang sifatnya dugaan kuat, maka kata para ulama dugaan kuat itu boleh diamalkan dalam agama ini dengan ijma' seluruh para ulama. Iya. Makanya Pak, Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang musyrikin yang selalu menggunakan dugaan dalam menetapkan keyakinan. Allah berfirman, "Iyattabi'una illa dhann."
Mereka itu hanyalah mengikuti dugaan semata. Dugaan yang dimaksud kata para ulama di sini dugaan lemah atau sesuatu yang sifatnya meragukan. Wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a, kata Allah dalam surat An-Najm. Dan sesungguhnya dugaan itu tidak bisa menetapkan kebenaran. Sekarang banyak Pak, Ibu, di masyarakat kita menetapkan keyakinan dengan dugaan. Contoh misalnya, ada keyakinan katanya orang hamil tuh nggak boleh melilitkan kain di leher. Nanti oroknya itu kelilit tali pusat. Ada Pak keyakinan itu di masyarakat? Kalau kita tanya kepada mereka, maaf ya akhi, keyakinan itu dasarnya apa? Apa katanya? Kata karuhun. Saur sepuh. Nah, kita katakan maaf, ya. Orang tua kalian dulu, nenek moyang kalian dulu sudah mengadakan penelitian. Mereka itu lebih banyak makan garam dari kamu. Ya. Kita katakan maaf ya, dalil kita bukan garam-garaman. Dalil kita Al-Quran dan hadis. Tidak bisa dibuktikan. Kok kamu meyakini sesuatu yang sifatnya dugaan, tidak punya dasar, gitu. Maka orang-orang musyrikin Quraisy dicela oleh Allah karena keyakinan mereka itu hanya sebatas dugaan-dugaan saja. Orang yang tawasulan kepada mayat yang udah meninggal, Pak. Ketika ditanya, kamu kenapa sih tawasul sama mayat? Oh, dia kan wali. Kalau wali kan mudah-mudahan bisa nyampein doa saya ke Allah. Kita katakan, akhi, dari mana kamu tahu kalau orang itu bisa menyampaikan doa kita kepada Allah? Iya. Dari mana kamu tahu bahwa wali itu akan memberikan rekomendasi kepada Allah, ya Allah, itu si fulan saya kenal tuh, tolong diijabah ya. Iya. Dari mana? Bukan wali itu kok, ya kedudukannya tinggi di sisi Allah. Betul, tapi mana dalilnya secara wahyu dari Allah bahwa wali itu bisa menyampaikan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Tolong sampaikan hadis yang sahih kepada saya. Tidak ada. Berarti keyakinan kamu itu masih bersifat menduga-duga, bukan di atas keilmuan. Makanya Bapak sekalian, berapa banyak ya keyakinan-keyakinan yang ternyata itu masih di atas dugaan. Maka dari itulah ibu-ibu dan bapak sekalian, ya, segala sesuatu yang sifatnya itu dugaan, apalagi yang sifatnya meragukan, adalah tinggalkan saja. Ya.